Saudara, mengapa ada orang yang memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan? Ateisme yang merupakan pandangan hidup yang menolak adanya Tuhan atau dewa-dewa bukanlah fenomena baru. Sejarah menunjukkan bahwa ateisme telah ada sejak zaman kuno dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ilmiah. Apa yang memicu perkembangan ateisme dan mengapa begitu banyak orang, terutama di negara maju, mulai meninggalkan keyakinan agama mereka? Mari kita telah bersama. Ateisme, meskipun sering dianggap sebagai pandangan modern, sudah ada sejak zaman kuno di Yunani kuno. Filsuf seperti Epicurus dan Demokritus mulai mempertanyakan eksistensi dewa-dewi dan lebih menekankan pada penjelasan materialistik tentang alam semesta. Begitu juga di India, filsafat Charvaka yang muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi menolak gagasan tentang Tuhan dan kehidupan setelah mati, menekankan pemikiran rasional dan duniawi. Pada masa abad pertengahan, meskipun dominasi agama sangat kuat, mulai muncul kritik terhadap otoritas gereja, meskipun pada umumnya dilakukan secara diam-diam. Dengan semakin berkembangnya pemikiran rasional dan ilmiah pada abad pencerahan, ateisme mulai muncul lebih terbuka. Filsuf seperti de Holbach di abad ke-18 mulai secara terbuka mendukung pandangan ateistik yang kemudian semakin diperkuat oleh revolusi ilmiah dan teori evolusi oleh Charles Darwin pada abad ke-19. Kemajuan dalam ilmu fisika, kimia, dan astronomi memberikan penjelasan rasional tentang alam semesta yang sebelumnya dianggap hasil ciptaan Tuhan. Beberapa faktor yang menyebabkan orang memilih menjadi ateis termasuk kekecewaan terhadap agama, seperti skandal melibatkan institusi agama atau dogma yang dianggap tidak logis. Selain itu, banyak orang yang merasa agama tidak memberikan bukti rasional yang kuat untuk klaim-klaimnya, yang mendorong mereka memilih pandangan naturalistik yang lebih didukung oleh sains atau ilmu pengetahuan. Krisis pribadi atau eksistensial seperti pengalaman buruk atau penderitaan juga dapat membuat seseorang meragukan keberadaan Tuhan yang dianggap maha kuasa dan penuh kasih. Paparan pendidikan sekuler di negara maju yang menekankan pada sains dan pemikiran kritis turut memperkuat keraguan terhadap agama. Di dunia modern, terutama di negara-negara maju, ateisme berkembang pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan seperti teori evolusi Darwin dan kemajuan dalam fisika memberikan penjelasan yang lebih rasional mengenai asal-usul kehidupan yang mengurangi ketergantungan pada gagasan penciptaan ilahi. Pada abad pencerahan, itu pada abad ke-18, membawa ide-ide kebebasan terhadap sains dan kritik terhadap dogma agama yang mendorong sekularilisasi yang terjadi di banyak negara maju, membuat agama tidak lagi mendominasi kehidupan publik, memungkinkan masyarakat untuk lebih bebas dalam menentukan keyakinannya. Kemudian trauma akibat konflik agama seperti perang salib dan perang 30 tahun membuat banyak orang skeptis terhadap agama, melihatnya sebagai sumber perpecahan dan kekerasan. Selain itu, kemajuan ekonomi dan sosial di negara-negara maju membuat orang merasa kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi tanpa harus bergantung kepada keyakinan agama yang semakin memperkuat sekularisme. Pluralisme budaya juga mendorong
pandangan bahwa semua agama adalah konstruksi manusia, sehingga banyak orang yang memilih untuk menjadi ateis. Kesimpulan, ateisme bukanlah fenomena yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh perubahan dalam pemikiran filsafat, kemajuan ilmiah, serta dinamika sosial dan politik. Dimulai dari zaman Yunani kuno hingga masa pencerahan dan revolusi ilmiah, ateisme berkembang pesat karena adanya tantangan terhadap keyakinan agama yang dianggap tidak lagi relevan atau rasional di era modern. Di negara maju, berbagai faktor seperti sekularisasi, pluralisme budaya, dan kemajuan sosial ekonomi turut mempengaruhi pandangan ateistik. Oleh karena itu, ateisme lebih dari sekedar penolakan terhadap Tuhan, tetapi juga mencerminkan perubahan besar dalam cara manusia memahami alam semesta dan tempat mereka di dalamnya. Salam.